Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menerapkan instalasi dan konfigurasi layanan Voice over Internet Protocol (VoIP). Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengkonfigurasi layanan Voice over Internet Protocol atau VoIP. Nah, diharapkan setelah mempelajari ini kita dapat menerapkan instalasi dan mengkonfigurasi layanan Voice over Internet Protocol (VoIP). Nah, untuk membuat jaringan VoIP ini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Baiklah, langsung saja mari kita lihat pada topologi berikut ini. Nah, terlihat pada topologi atau gambar bahwa terdapat dua unit IP PON yang terhubung ke switch, di mana switch ini menjadi terminal untuk membagi jaringan yang berasal dari router. Lalu kemudian switch terhubung ke router. Lalu kemudian selanjutnya bagaimana cara mengkoneksikan setiap perangkat tersebut sehingga kedua IP PON ini bisa saling berkomunikasi. Nah, di sini kita harus mengkonfigurasinya. Mari kita mulai terlebih dahulu kita konfigurasi untuk routernya. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan router Cisco seri 2811. Nah, untuk mengkonfigurasinya kita bisa menggunakan tampilan GUI atau Graphic User Interface ataupun menggunakan tampilan CLI menggunakan command line. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan tampilan CLI. Nah, selanjutnya kita akan memberikan nomor IP untuk router pada interface FA00 yang menuju ke switch. Nah, berikut ini contoh dari konfigurasinya. Dimulai dari kita mengetikkan di sini, ketikkan saja no, lalu kemudian enable, kemudian kita mulai konfigurasi, lalu kemudian kita yang akan dikonfigurasi, yang akan diberikan nomor IP yaitu FA00. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1. Kemudian untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kemudian no shutdown, kemudian exit. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya adalah kita menyiapkan DHCP server untuk VoIP-nya. Untuk konfigurasinya seperti ini. Nah, kita ketikkan IP DHCP full voice. Kemudian untuk IP network-nya 192.168.1.0, untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kemudian untuk default route-nya, default routernya 192.168.1.1, lalu kemudian untuk optionnya 150, IP-nya 192.168.1.1, lalu kemudian kita exit. Nah, kemudian kita akan melakukan pengaturan telepon pada router supaya telepon mendapatkan layanan dari router. Nah, berikut ini untuk konfigurasinya. Nah, di sini kita ketikkan IP DHCP excluded address 192.168.1.1. Nah, ini kita ketikkan supaya tidak terjadi duplikat IP, karena untuk IP 192.168.1.0 ini sudah digunakan tadi pada router untuk FA0/0. Nah, lalu kemudian kita ketikkan telephony service. Nah, di sini maksimal teleponnya tadi IP PON-nya terdapat 2, maka kita ketikkan 2. Maksimal jumlah perangkat teleponnya 2. Lalu kemudian untuk maksimal jumlah nomor teleponnya kita ketikkan max min DN2. Lalu kemudian untuk IP sumber address-nya kita ketikkan di 192.168.1.1. Untuk portnya 2000. Ini artinya protokol yang digunakan untuk komunikasi antara perangkat telepon IP dan Cisco Call Manager atau CUCM, lebih dikenalnya CUCM. Lalu kemudian untuk auto assign-nya 1 to 2, lalu kemudian exit. Nah, lalu berikutnya
kita akan memberikan pemberian nomor telepon tersebut. Untuk IP phone pertama kita berikan nomor 111, lalu kemudian untuk IP phone kedua kita berikan nomor 112, lalu kemudian exit. Untuk konfigurasi layanan telepon pada router selesai. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk switch manageable-nya. Switch yang digunakan di sini switch manageable Cisco seri 2950 untuk yang 24 port. Nah, untuk konfigurasinya di sini kita ketikkan pada switch enak, kemudian konfigurasi, lalu kemudian untuk interface range FA01 sampai 24 kita masukkan menjadi switch voice pilihan 1, lalu kemudian exit. Konfigurasi pada switch manageable selesai. Langkah selanjutnya mari kita cek apakah masing-masing IP phone sudah mendapatkan nomor dial up atau nomor IP address dari router secara otomatis, diberikan secara otomatis oleh router. Nah, baiklah, seperti yang terlihat pada gambar bahwa masing-masing IP phone sudah mendapatkan nomor dial up atau nomor IP address. Selanjutnya kita akan lakukan uji coba apakah IP phone 111 bisa saling berkomunikasi dengan IP phone 112. Caranya yaitu kita ketikkan angka 112 pada tombol IP phone 111. Apabila muncul tampilan incoming 111 pada layar IP phone 112 dan ada suara dering, berarti konfigurasi telah berhasil. Lalu kemudian kita coba sebaliknya, ketikkan angka 111 pada tombol IP phone 112. Apabila muncul tampilan incoming 112 pada layar IP phone 111 dan ada suara dering, berarti konfigurasi telah berhasil dan simulasi VoIP ini dinyatakan sukses. Nah, jadi seperti itu untuk mengkonfigurasi layanan Voice over Internet Protocol atau VoIP. Untuk lebih jelasnya, mari kita menyimak sebuah studi kasus membuat jaringan layanan VoIP pada pertemuan berikutnya. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.